Selamat pagi Opa dan Oma, anggota PKLU GPIB Samaria. Apa kabar? Semoga Opa Oma dalam keadaan sehat. Selamat datang dan selamat beribadah secara online di rumah masing-masing. Kiranya firman Tuhan yang akan ditabur oleh pelayan firman menjadi berkat bagi kita semua. Opa Oma, untuk kolekte persembahan dapat disampaikan langsung ke Gereja Samaria atau dapat ditransfer ke rekening GPIB Samaria. Bacaan Alkitab untuk renungan hari ini adalah dari kitab Nehemia pasal 3 ayat 16 sampai 22. Biarlah kita masing-masing mempersiapkannya. Sebagai pelayan firman dalam ibadah hari ini, Penatua Bapak Edi Hatumesen dan sebagai liturgus Bapak Yekanatalo. Kini kita persiapkan hati kita untuk beribadah. Namun sebelumnya kami mengundang Opa dan Oma untuk berdiri. Kita menyanyi sampai masa tua. Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama dan yang kelima. Segenap
Opa Oma, mari kita berdoa. Allah Bapa kami dalam surga, Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, menaikkan puji syukur dan terima kasih kami atas kasih dan pemberian Tuhan bagi kami, baik kami di waktu kami jaga ataupun di waktu kami tidur. Tuhan selalu menjaga kami. Bapa dalam surga, pagi ini Tuhan telah karuniakan kepada kami, di mana kami diperkenankan untuk beribadah kepada-Mu, walaupun kami beribadah dari rumah masing-masing. Pada saat ini, ya Bapa, kami akan memuliakan nama Tuhan, kiranya Tuhan mau berada bersama kami. Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Bapa di dalam surga, dengarlah dan sempurnakan doa kami, yang kami naikkan semuanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa Oma, kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 138 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab kubuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Opa Oma dipersilakan duduk. Kembali kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 294. Beribu lidah patutlah. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, Tuhan yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas berkat-Mu yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami, khususnya pada pagi hari ini, di mana kami bisa hadir ke tempat ini. Tuhan, itu semua karena berkat-Mu. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan ada bersama-sama dan kami memimpin dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami bisa mengerti hanya seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Nehemia 3 ayat 16 sampai dengan 22, yang menyatakan demikian. Di sampingnya Nehemia bin Asbuk, penguasa setengah wilayah Betsur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila, yang satu untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Henadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut di depan pendakian ke gudang senjata dekat sudut. Di sampingnya Baruk bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut
dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremor bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut, dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan mengadakan perbaikan. Ya kan, dalam kitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oma opa yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bagian ini mengisahkan tentang kemampuan Nehemia dalam mengkoordinasikan pekerjaan membangun tembok Yerusalem. Nehemia adalah seorang juru minuman dalam kekaisaran Persia, yaitu zaman Raja Artasasta. Dia merasa sedih karena tembok Yerusalem itu runtuh dan pintu-pintunya terbongkar. Nah, untuk itu dia ingin membangun kembali, tentunya dengan izin Raja Artasasta. Bagian ini juga mengisahkan tentang kerjasama dari seluruh lapisan orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem, golongan imam yang ikut membantu untuk membangun tembok. Bahkan imam juga bahkan yang lebih dulu ikut membangun adalah Imam Eliasib, yaitu imam besar, imam ke-11 yang melayani rumah Tuhan. Pemimpin agama di Israel menangkap visi ini, lalu seluruh bawahannya mengerjakan bersama-sama dengan imam besar. Bukan hanya imam besar, orang-orang Yeriko ikut juga membangun, meskipun yang dibangun bukanlah kota tempat mereka berasal. Mulai dari pintu gerbang lengkap dengan balok dan palang serta segala tembok yang telah runtuh hingga menara penjagaan, tembok kota itu semua diperbaiki dengan bekerja sama oleh orang-orang Yahudi itu. Pasal ini mengisahkan hal yang sangat penting tentang kesehatian dari setiap kaum keluarga Israel. Adanya kesehatian dan kesamaan visi serta kerjasama dalam mewujudkan semua itu, itulah yang sedang diusahakan oleh Nehemia. Tidak ada gunanya jika seluruh Israel kembali ke tanah mereka hanya untuk membangun rumah dan keamanan mereka masing-masing, tanpa peduli apa yang terjadi pada suku-suku yang lain dari Israel. Umat Tuhan tidak dipanggil untuk memberikan fokus pandangan utama kepada diri, tetapi kepada Allah dan orang lain. Tuhan menuntut kita untuk melakukan dua hal, yaitu mengutamakan Allah dan mendahulukan orang lain. Mengasihi Allah dengan segenap keberadaan kita dan mengasihi sesama sesuai dengan perintah Tuhan, inilah syarat untuk hidup di hadapan Allah yang berkenan kepadanya. Hal ini tidak mungkin ada di dalam diri kita jikalau fokus hidup kita adalah diri kita sendiri. Jika kita terus memelihara sifat egois, maka Tuhan yang nanti akan menghakimi kita. Selain mengisahkan tentang kerjasama karena sama-sama tergerak oleh visi yang dibagikan oleh Nehemia, tidak seorang pun menjadi tokoh utama dengan membangun seluruh tembok. Semua ikut ambil bagian bersama-sama. Tidak ada orang yang lebih penting dari yang lain. Semua memerlukan orang lain, supaya apa yang mereka kerjakan sesuai dengan bagian mereka menjadi utuh dan lengkap. Pembangunan tembok ini bukan dilakukan hanya demi keamanan penduduk kota Yerusalem saja, tetapi juga sebenarnya merupakan suatu pernyataan politik bahwa bahkan seluruh bangsa Israel akan direstorasi kembali.
Inilah yang membuat para gubernur yang diangkat oleh Persia, karena waktu itu Israel dalam jajahan Persia, sangat tidak setuju dengan pembangunan tembok ini. Ini jugalah yang membuat resiko bagi orang-orang yang membangun tembok. Mereka sangat berpotensi dianggap sebagai pemberontak yang berusaha memerdekakan diri dari kuasa politik Persia. Pada saat itu Israel adalah daerah jajahan Persia, dan setiap pembangunan tembok di daerah jajahan adalah lambang pemberontakan kepada bangsa yang menjajah. Jadi hanya karena mujizat Tuhan sajalah tembok itu dapat mulai dibangun, dan hanya karena penyertaan Tuhan sajalah tembok itu dapat diselesaikan. Tuhan sedang memulihkan kembali wilayah Israel dan Yerusalem dengan perjanjian, yaitu bahwa jika Israel tetap setia mengikuti Tuhan, maka semua janji pemulihan yang Tuhan nyatakan akan terlaksana. Tetapi janji pemulihan ini mencakup dua hal yang sangat penting, yaitu kedatangan Sang Mesias yang harus menderita terlebih dahulu, barulah setelah itu Sang Mesias itu akan datang sebagai Raja memerintah atas seluruh bangsa-bangsa. Untuk direnungkan, ada tiga hal yang dapat kita renungkan dalam bagian ini. Yang pertama adalah pekerjaan Tuhan selalu dikerjakan, ada visi dari Tuhan. Pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam sejarah oleh orang-orang yang Tuhan gerakan untuk memahami apa yang Tuhan sedang kerjakan. Dan melalui orang-orang yang Tuhan gerakan ini jugalah visi itu sampai kepada lebih banyak orang lain lagi. Inilah cara umat Tuhan menyatakan karya Tuhan di dalam sejarah. Tidak ada pekerjaan Tuhan dikerjakan melalui seorang tanpa didahului dengan pernyataan tentang visi dari pekerjaan Tuhan itu kepada orang tersebut. Visi ini menggerakkan orang tersebut untuk berani berjuang, menghadapi segala tantangan dengan terus bersandar kepada Tuhan dan berserah kepada kehendak Tuhan sambil mengikuti pimpinannya dengan setia. Visi ini juga yang akan menular kepada yang lain. Orang lain akan tergerak bukan karena diperintah atau diberikan tawaran duniawi, tetapi karena dia juga telah menangkap visi itu dan digerakkan juga oleh Tuhan untuk menjalankan visi itu dengan setia. Nehemia tidak memakai perintah atau paksaan atau insentif berupa uang atau janji-janji muluk yang lain, tetapi dia membagikan gerakan dari Tuhan tentang pembangunan kembali Israel. Inilah yang membuat begitu banyak orang Yahudi tergerak untuk mengerjakan proyek ini bersama-sama. Membagi visi bukan tawaran-tawaran yang membuat orang menjadi lemah dan egois. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah digerakkan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Ini jugalah yang seharusnya kita miliki waktu mengerjakan panggilan yang Tuhan berikan. Kita tergerak mengerjakannya setelah menangkap visi yang sama dari orang lain. Kita juga harus menjadi saluran agar mampu membangkitkan lebih banyak orang yang akan terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus menjadi yang menerima visi dan membagikan kembali kepada orang lain. Hal kedua yang dapat kita renungkan adalah pekerjaan itu dilakukan oleh orang bersama-sama. Semua memerlukan orang lain, dan semua tidak dapat menjadi satu-satunya orang yang mengerjakan semuanya. Kita tidak akan sanggup sendirian. Itulah sebabnya pembangunan pekerjaan Tuhan di dunia juga memerlukan banyak orang-orang Kristen, yaitu mereka yang dipanggil karena sudah melihat pengorbanannya yang agung dan rindu untuk mengerjakan segala yang bersama-sama dengan orang Kristen lainnya. Kesadaran bahwa kita memerlukan orang lain untuk mengenapi panggilan Tuhan membuat kita tidak memisahkan antara kehidupan rohani pribadi kita bersama Tuhan dengan kehidupan sosial kita, terutama dengan saudara-saudara seiman.
Hal ketiga adalah keberanian orang-orang Yahudi itu untuk membangun di tengah-tengah resiko yang besar, membuktikan bahwa dorongan visi yang menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu lebih besar dari rasa takut mereka. Ini juga yang harus terus-menerus kita ingat ketika kita bekerja bagi Tuhan kita. Begitu banyak tantangan untuk membatalkan atau membelokkan pekerjaan bagi Tuhan, dan salah satunya adalah cemoohan dan hinaan dari Sanbalat dan Tobia. Sanbalat adalah pemimpin tentara yang diangkat gubernur di Samaria, dan Tobia adalah bupati daerah Amon. Mereka berdua menuduh Nehemia akan mengadakan pemberontakan. Takut akan ancaman, takut akan bahaya perang, takut akan konflik dengan orang-orang lain. Semua ini membuat kita tidak dengan segenap hati melayani Tuhan. Tetapi orang yang digerakkan visi dari Tuhan tidak akan mudah diajak kompromi. Jika kita telah sungguh-sungguh digerakkan oleh Roh Kudus, maka kita harus penuh dengan kasih dan semangat untuk melewati segala bentuk tantangan yang terjadi di dalam hidup kita. Kiranya semangat kerja dalam pembangunan Bait Allah dalam surat Nehemia ini menjadi motivasi pelayanan yang ada di gereja kita Samaria, dengan tanpa memandang status, tanpa memandang jabatan, siapapun dia mau turun tangan bahu-membahu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita sambut dengan lagu dari Kidung Jemaat nomor 293, Puji Yesus. Puji Yesus. Kepadanya selamanya, Yesus Gembala kita. Siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Pujilah Juru Selamat, Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam, Ia datang, Raja segala alam. Kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mau Pak, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang baru saja kami dengar, di mana kami harus mengutamakan Allah dan mendahulukan orang lain. Berikan kami kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Allah Bapa, gerakanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang berasal dari Tuhan. Bimbinglah kami untuk terus setia melayani Tuhan dan terus disegarkan hari demi hari. Bimbing kami juga untuk mampu membagikan berkat itu kepada banyak orang di sekeliling kami, sehingga mereka juga tergerak untuk melayani Tuhan di dalam bidang mereka masing-masing,
dengan didorong oleh visi yang sama. Kami juga memohon penyertaan-Mu bagi setiap kami sehingga kami dapat memiliki iman, pengetahuan, dan pelayanan yang kami lakukan dengan bersandar pada kekuatan-Mu saja. Ajarlah kami juga ya Tuhan, agar kami hidup di dalam kerjasama yang baik untuk menjalankan misi yang sama. Antara satu dengan yang lain dapat saling melengkapi sehingga kami sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk melayani sesuai dengan rancangan-Mu yang agung itu. Saat ini kami berdoa untuk kami, oma opa yang lanjut usia. Kami mohon Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang senantiasa penuh sukacita. Kiranya di usia senja kami, iman kami seperti padi yang semakin berisi, semakin teguh dan berakar di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian hidup kami sebagai opa oma menjadi teladan bagi generasi muda. Kami juga berdoa agar keluarga mereka, anak-anak mereka menghormati mereka dan mau mengurus orang tuanya yang sudah lanjut usia, menjadi anak yang berbakti serta bersedia menyediakan waktunya untuk berkumpul dan bercengkerama dengan orang tuanya. Bagi para sahabat kami lanjut usia yang tidak mempunyai keluarga dan mereka tinggal di rumah sendirian atau tinggal di panti jompo, kami juga mendoakan mereka agar kiranya mereka tak pernah merasa terasing atau sendirian, karena Engkau ada di sisi mereka, selalu menemani dan menyertai mereka. Berilah kepada mereka teman-teman yang baik seusia maupun tidak seusia, sehingga mereka dapat berbagi suka dan duka. Bimbinglah mereka di segala aktivitas kehidupan ya Tuhan. Walau tenaga, kemampuan, daya pikir, dan kesehatan sudah menurun, kiranya mereka tetap dapat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan menikmati setiap kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Terima kasih Bapa, kepadamu kami menyerahkan para lanjut usia ini ke dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami mau berdoa untuk para pengurus PKLU, berkati mereka untuk dapat merealisasikan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan program yang sudah ditetapkan. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk Ibu Pendeta Sandra dan Pendeta Choi sebagai gembala kami. Berikan kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, masih banyak yang akan kami mohon, namun inilah yang terucap dari hati kami yang dalam. Dan kami naikkan doa ini dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama-lamanya. Opa Oma yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 yang menyatakan,
Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati Opa Oma dan persembahan Opa Oma sekalian. Kita menyanyi nyanyian persembahan dari Kidung Jemaat 291, Mari Bersyukur Semua. Opa Oma, mari berdiri untuk menyembahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setia-Mu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Opa Oma dipersilakan duduk kembali. Opa Oma, kita telah mendengar firman Tuhan. Bersyukurlah untuk firman Tuhan hari ini. Dan doakanlah hamba-Nya yang telah menyampaikan firman Tuhan hari ini. Secara khusus yang dilayani oleh Bapak Pendatua Edi Hatumesen. Tuhan memberkati pelayanan Bapak. Kami mengundang Opa Oma untuk hadir dalam ibadah berikutnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 yang akan datang. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini, baik pelayan firman, pemusik, kantoria, dan tim multimedia. Demikian warta perkat PKLU disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Umat Tuhan, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerja-Mu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 450, Hidup Kita Yang Benar. Terkebun
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.